Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bravo Planter. Alhamdulillah, sahabat YouTube, sahabat planter semuanya seluruh Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya di channel Ilham Planter. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang apa sih daya tarik profesi sebagai planter. Jadi, apa kira-kira iming-imingan di dunia planter itu apa? Jadi sehingga membuat kita tertarik menjadi planter. Nah, jadi hari ini kita akan membahas itu, teman-teman. Jadi sebelum kita membahas ini, sebelum teman-teman menonton video yang ini, saya sarankan untuk bagi teman-teman menonton video sebelumnya, yaitu tentang yang pertama, apa sih itu profesi sebagai planter. Yang kedua, apa persiapan yang harus Anda persiapkan untuk menjadi seorang planter. Jadi teman-teman bisa langsung cek saja di video-video saya sebelumnya. Oke, baik. Jadi langsung saja kita bahas tentang apa sih daya tarik berprofesi sebagai planter. Yang pertama tentu saja itu salary atau gaji, ya. Jadi di dalam perusahaan perkebunan kelapa sawit ini, teman-teman, kalau berbicara masalah gaji, itu menurut saya itu memang cukup menjanjikan lah, ya, cukup menjanjikan dan cukup menjamin hidup, ya. Jadi di segi salary ini di dunia perkebunan kelapa sawit itu bermacam-macam, ya, tergantung perusahaannya seperti apa, besar kecilnya perusahaannya itu tergantung seperti itu. Nah, pada umumnya berbicara masalah gaji ini, untuk tamatan sarjana itu umumnya untuk jabatan pertama sebagai asisten lapangan atau yang sejajar dengan asisten lapangan, ya, itu untuk salary berkisar untuk gaji pokok pertama, ya. Ini untuk gaji pokok pertama nih, teman-teman. Jadi pertama masuk kerja ini gaji pokoknya gitu. Itu berkisaran 3 sampai 5 juta per bulannya untuk gaji pokoknya saja. Ini gaji pokok saja, ya, kita berbicara gaji pokok, ya. Jadi 3 sampai 5 juta, ya, tergantung perusahaannya Anda kerja di mana. Perusahaannya seperti apa, besar tidak perusahaannya, maju apa tidak perusahaannya gitu, goncang apa tidak perusahaannya. Jadi tergantung kepada itu. Jadi kisarannya untuk pertama tadi sebagai asisten lapangan atau yang sejajar dengannya itu berkisaran 3 sampai 5 juta per bulannya. Ya, itu untuk salary-nya, gaji pokok saja, ya. Nah, belum lagi ada semacam insentif atau yang lainnya nanti kita akan bahas setelahnya, yaitu masalah gaji, ya. Di masa training itu sudah digaji sebanyak itu. Nah, berbeda ceritanya apabila teman-teman sudah bekerja lebih dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ataupun sudah sampai 10 tahun, itu akan lebih besar lagi, ya. Kita berbicara untuk fresh graduate yang baru masuk kerja sebagai planter, ya, kira-kira bayangannya seperti itu. Kemudian itu fasilitas yang disediakan oleh perusahaan. Jadi fasilitas yang disediakan perusahaan ini memang sangat menjamin kehidupan kita gitu loh, teman-teman, ya. Jadi ya kembali lagi tergantung kepada perusahaannya tadi, ya. Jadi fasilitas yang disediakan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit itu pada umumnya yang pertama itu perumahan. Jadi perumahan kita disediakan secara gratis, ya, lengkap dengan isi-isinya. Perumahan disediakan secara gratis. Berikut dengan fasilitas airnya secara gratis, listriknya secara gratis, kemudian isi-isi rumahnya, perlengkapan rumahnya itu juga disediakan secara gratis oleh perusahaan. Jadi itu fasilitas, ya, yang pertama, ya, itu perumahan. Kemudian yang kedua transportasi, ya. Ya, transportasi tentunya kendaraan bermotor untuk kita kerja di lapangan. Jadi ya kembali lagi tergantung kepada perusahaannya juga. Ada perusahaan memang menginventariskan kendaraannya kepada karyawannya, ya. Ada juga yang 50% gitu, ya. Jadi 50% dari perusahaan, 50% dari yang bersangkutan, ya. Kemudian ada juga yang memang memang tidak disediakan kendaraan tetapi dibantu dengan pinjaman. Misalkan kita pertama baru masuk kerja ke perusahaan perkebunan kelapa sawit, kita belum ada kendaraan. Tetapi perusahaan menyediakan pinjaman untuk kita membeli kendaraan sepeda bermotor. Ya, jadi artinya ya memang kita beli sendiri, tapi dipinjamkan uang oleh perusahaan
tanpa bunga. Jadi ya seperti itu teman-teman. Jadi kalau tempat lain kita minjam mungkin ada bunga, tapi kalau di perusahaan kita minjam untuk beli kendaraan bermotor itu tidak ada bunganya sama sekali. Ya balik lagi ya tergantung kepada perusahaannya tadi. Kalau perusahaannya semakin profitnya besar, ya otomatis mungkin Anda untuk kendaraan bermotor itu diinventariskan ya. Itu fasilitas bayangannya seperti itu. Ya tergantung kepada perusahaannya tadi. Nah, kemudian fasilitas lainnya adalah fasilitas kesehatan ya. Fasilitas kesehatan itu kita disediakan di perusahaan. Kalau kita sakit, kita disediakan fasilitas kesehatan secara gratis. Ada kliniknya di sana ya. Jadi dan kita kan tentunya juga didaftarkan pada BPJS kesehatan untuk menjamin jika terjadi kecelakaan kerja atau kita sakit dan sebagainya ya. Jadi fasilitas kita dilengkapi seperti itu. Kemudian sebagian perusahaan itu menyediakan pembantu untuk sekelas asisten lapangan ya. Ya tergantung perusahaannya tadi. Jadi ada yang namanya pembantu untuk membantu pekerjaan kita, yang namanya kadang kita di lapangan kan dari pagi sekarang sampai pulang malam. Jadi untuk aktivitas seperti memasak, seperti mencuci pakaian itu kita tidak sempat. Jadi ada beberapa perusahaan yang menyediakan pembantu untuk kita secara gratis ya. Jadi pembantu itu dibayarkan oleh perusahaan, bukan kita yang membayar ya teman-temannya. Jadi itu bagian dari fasilitas yang disediakan oleh perusahaan ya. Nah, kemudian fasilitas yang lainnya adalah seragam ya. Jadi untuk fasilitas lainnya itu seragam kita disediakan juga di perusahaan atau seperti ini. Ini bagian dari fasilitas seperti radio komunikasi untuk kita kerja di lapangan. Ini diinventariskan juga oleh perusahaan. Dan outfit yang lainnya itu juga disediakan oleh perusahaan sebagai fasilitas yang dijamin perusahaan. Kemudian fasilitas misalkan ya kita asal dari Sumatera, seperti saya berasal dari Sumatera, dari Padang, kemudian bekerja ke Kalimantan ya kan. Tentunya jauh. Jadi perusahaan menyediakan fasilitas tiket pesawat secara gratis pulang pergi. Berikut juga biaya transportasinya. Jadi selain tiket pesawat, biaya transportasi itu juga ditanggung oleh perusahaan. Itu bagian dari fasilitas yang disediakan oleh perusahaan, yang biasanya itu kalau kita baru masuk kerja itu 1 kali 1 tahun kita ditanggung biaya tiket pulang pergi ya. Kemudian apabila kita sudah bekerja minimal 3 tahun itu biasanya sudah ditambah jatah cuti kita atau jatah fasilitas tiket gratis kita itu menjadi 2 kali untuk 1 tahunnya. Jadi ya nyaman ya teman-teman ya. Sekali 6 bulan kita bisa pulang dan semuanya ditanggung oleh perusahaan. Ya, kira-kira nyaman apa tidak? Rumah gratis, kendaraan gratis, disediakan pembantu pula ya kan. Kemudian lain-lain outfitnya gratis juga. Kemudian ditambah lagi dengan tiket kepulangan gratis. Nah, kemudian kita berbicara masalah tunjangan ya. Jadi tunjangan yang pertama adalah biasanya untuk yang seperti tadi ya, daerah jauh dari Sumatera ke Kalimantan atau dari Sumatera ke Papua itu biasanya ada tunjangan kejauhan ya. Jadi tunjangan kejauhan dari Sumatera ada tunjangan kejauhan biasa nominalnya itu kurang lebih 500 sampai 1 juta per bulannya, itu tunjangannya. Kemudian ada juga tunjangan atau insentif ya, insentif tambahan atau yang dinamakan IP ya, atau namakan KPI juga, yang biasanya kita terima per 4 bulan sekali, itu kurang lebih 1 bulan gaji juga. Jadi misalkan gaji kita tadi 3 juta, per 4 bulan sekali kita juga menerima 4 juta gitu loh. Kira-kira seperti itu teman-teman, itu bagian dari tunjangan ya. Kemudian ada juga tunjangan hari raya, tentunya THR, itu 1 bulan gaji ya, 1 bulan gaji itu tunjangan, sekali setahun kita terimanya. Dan biasanya juga ada tunjangan-tunjangan seperti tunjangan perbaikan sepeda motor ya, itu biasa disediakan juga ada perusahaannya, tergantung perusahaannya tadi. Semakin profitnya besar perusahaannya, otomatis tunjangannya semakin banyak juga gitu loh. Nah kemudian selain itu ada juga namanya tunjangan project ya. Ini jika teman-teman ditempatkan di daerah project yang notabene masih ya pembukaan baru, ya pembukaan lahan baru, itu biasanya ada yang namanya tunjangan project. Ya, itu lumayan besar juga, ya untuk nominalnya ya kurang lebih 500 sampai 1 juta untuk per bulannya. Nah,
Nah, itu untuk tunjangan project ya. Kemudian ada juga tunjangan produksi bagi teman-teman yang bekerja di bagian produksi ya. Jadi setiap bulan jika capai target itu ada tunjangannya ya. Jadi itu tunjangan produksi itu kurang lebih ya 500 sampai 1 juta untuk per bulannya bagi yang di bagian produksi. Nah, kemudian kita masuk kepada yang keempat, itu bonus ya. Jadi bonus ini merupakan sesuatu hal yang sangat ditunggu-tunggu, yang sangat dinanti-nantikan setelah 1 tahun lamanya bekerja, ya kan? Inilah momen yang paling ditunggu-tunggu teman-teman. Kenapa bonus ini paling ditunggu-tunggu? Karena bonus ini nominalnya yang paling sangat besar dibandingkan tunjangan-tunjangan atau gaji pokok yang lainnya, ya. Jadi untuk bonus teman-teman, itu kita bisa terima bonus jikalau perusahaan masih stabil, tidak krisis ya. Dalam artian ya perusahaan untung lah. Ya, jadi tidak rugi lah. Jadi perusahaan tidak rugi, otomatis kita biasanya akan diberikan bonus oleh perusahaan. Nah, untuk nominal sendiri dari bonus itu memang cukup besar ya. Itu biasanya ya tergantung perusahaannya tadi. Biasanya untuk bonus itu minimal 2 kali gaji sampai dengan 5 kali gaji pokok ya. 5 kali dari gaji pokok. Misalkan contohnya gaji pokok Anda misalkan ya anggaplah baru pertama kerja tadi, anggaplah gaji pokoknya 4 juta atau 5 juta satu bulannya. Berarti kalikan saja, kalau misalkan dikalikan 2 kali gaji pokok artinya terima bonusnya 10 juta. Nah, jika seandainya ya perusahaannya profitnya sangat besar, untungnya sangat besar, bonus yang diberikan juga besar, itu bisa maksimal itu 5 kali gaji ya, 5 kali gaji pokok. Nah, tentunya misalkan gaji pokoknya 5 juta kali 5 itu sudah 25 juta ya. Terkadang ada perusahaan-perusahaan memang sangat loyal kepada karyawannya, itu bisa memberikan 6 kali atau sampai 7 kali gaji pokok ya. Itu kisaran yang diterima 1 tahun itu anggaran 20 sampai 30 juta per tahun ya, per tahun untuk bonus ini. Jadi inilah kenapa bonus itu adalah sesuatu hal yang paling ditunggu-tunggu dan paling dinanti-nantikan oleh seorang planter di dunia perkebunan kelapa sawit ya. Itu untuk profesi sebagai untuk jabatan sebagai asisten lapangan saja teman-teman. Nah, berbeda ceritanya jika profesinya sebagai misalkan ASCAP, asisten kepala, atau divisi manajer kan, atau sekelas estate manager, atau sekelas field manager, atau sekelas pimpinan kebun kan. Nah, itu yang gaji pokoknya sudah 20 juta, atau gaji pokoknya sudah belasan juta, puluhan juta, itu mau ratusan juta bonusnya 1 tahun ya. Jadi memang sangat menjanjikan sekali ya teman-temannya untuk masalah bonus ini. Itu memang kalau perusahaan dalam keadaan stabil, dalam keadaan untung ya. Secara keseluruhan untuk kalau ditotalkan selama 1 tahun rata-rata per bulan yang diterima itu adalah oleh seorang yang berjabatan sebagai asisten lapangan dan yang setara dengannya itu kisaran 7 juta sampai dengan 15 juta per bulan yang diterima ya. Jadi lumayan besar juga ya. Jadi rata-rata kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi memang sangat besar ya, sangat menggiurkan ya teman-teman ya. Ini memang cukup nyaman kalau dipikir ya. Cukup nyaman ya, cukup menjanjikan. Ya tentunya nanti kita bekerja di lapangan itu sesuai dengan apa yang kita terima. Ya, nah mungkin lah kita kerjanya nyaman tapi gaji besar itu tidak mungkin. Tentu disesuaikan. Semakin banyak tunjangan, semakin besar apa yang kita terima, tentu kita mengusahakan yang besar juga untuk perusahaannya teman-teman ya, kira-kira seperti itu. Jadi bagi teman-teman mungkin yang tertarik untuk menjadi planter, ingin bergabung di dunia perkebunan kelapa sawit, silakan. Ayo mari kita bergabung dan mari kita majukan planter Indonesia ini semakin lebih baik ke depannya, semakin banyak, semakin dalam ilmu pengetahuannya untuk memajukan Indonesia. Oke teman-teman, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, serta like jika teman-teman suka, dan komen di kolom komentar, kemudian share ke teman-teman lainnya di media sosial. Ya,
Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah mendukung. Semoga teman-teman banyak rezekinya dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Demikian dari saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bravo Planter dari satu planter untuk planter Indonesia.